Kami perlu Kau Tuhan.
Mari kita siapkan hati kita yang terbaik, saudara. Kita datang ke tempat ini, kita sadar bahwa kekuatan, kehebatan kita, harta, kekayaan kita tidak sanggup membayar cinta kasih Tuhan. Oleh sebab itu, pagi hari ini biarlah pujian dari hati yang terbaik, biarlah kita bawa kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, kita persembahkan kepada Tuhan, semua untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengikut
Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu Tuhan, untuk segala kemurahan-Mu yang terjadi di dalam hidup kami. Kami tetap percaya Tuhan bahwa Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau masih pelihara kami, Engkau masih menjaga melindungi kami Tuhan. Pagi hari ini biarlah kami membalas cinta kasih-Mu lewat puji-pujian kami, lewat penyembahan kami, lewat kami memberikan hidup kami kepadamu. Biarlah nama-Mu dipermuliakan, Engkau disenangkan lewat kehidupan kami pagi hari ini Tuhan. Kami tolak segala kuasa lain. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Kita mau angkat pujian, bersyukurlah kepadanya. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya bahwa
bersyukurlah kepadanya. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, oh, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta setuju menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, berkata kau Tuhan Raja. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, berkata kau Tuhan Rajaku. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Silakan duduk saudara, kita mau menyiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian, Engkau Gembala yang baik. Haleluya, Yesus. Engkau Gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawa
dalam kehidupan kami. Sebelum kami makan minum perjamuan kudus pada pagi hari ini, Kau sucikan hati pikiran kami, dan biarlah firman Tuhan boleh masuk memberkati kehidupan kami menjadi buah. Dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Shalom. Haleluya. Semangat, amin. Ya, sekalipun kita ada dalam lembah kekelaman, tapi kita tidak takut bahaya sebab Tuhan selalu beserta dengan kita. Amin. Ya, pada pagi hari ini sebelum kita makan minum perjamuan kudus, kita mau dengar firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita. Yang akan saya berikan tema yaitu pemimpin yang melayani. Kita melihat Bapak Ibu Saudara ya, ketika Tuhan Yesus melayani di dunia ini, Dia adalah seorang pemimpin ya. Tetapi kita melihat gaya kepemimpinan Yesus bukanlah kepemimpinan yang otoriter, bukan yang seenaknya sendiri, tapi Tuhan Yesus memberikan sebuah paradigma baru tentang sebuah kepemimpinan, yaitu pemimpin yang melayani. Kalau kita berkata, mungkin saat ini, oh ini khotbahnya bukan buat saya bukan pemimpin kok. Ya, kita semua adalah pemimpin, amin. Minimal kita memimpin diri kita sendiri. Mungkin kita memimpin di keluarga kita, mungkin kita memimpin di pekerjaan kita, di organisasi kita. Tapi paling tidak kita sedang memimpin diri kita sendiri. Kalau kita nggak bisa memimpin diri sendiri dengan baik, bagaimana kita mau memimpin orang lain dengan baik? Jadi ada kalanya kita harus mengkoreksi diri kita sendiri dulu. Sama seperti Tuhan Yesus ketika Dia lahir ke dunia, Dia nggak moro-moro jadi seorang pemimpin, Dia harus prepare dulu selama 30 tahun. Dia harus belajar, dia harus doa, dia harus puasa untuk mempersiapkan pelayanannya yang hanya 3 tahun setengah. Tapi persiapannya 30 tahun loh. Bagaimana dengan kita? Saat kita menjadi seorang pemimpin, apa yang sudah kita persiapkan? Apa yang mental, apa karakter, apa yang sudah kita persiapkan? Nah, Bapak Ibu Saudara, pemimpin yang melayani itu selalu berkaitan dengan mental atau pola pikir kita. Ya, kita baca dulu Matius 20 ayat 20 sampai ayat yang ke-28. Ya, Matius 20 ayat 20 sampai 28. Saya akan bacakan ayat 20 sampai 25, lalu 3 ayat terakhir kita akan baca bersama-sama. Matius 20 ayat 20, maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus. Ya, Zebedeus ini papanya Yohanes dan Yakobus, ketiga murid terdekat Tuhan Yesus. Ya, datanglah mamanya, ya mamanya Yohanes sama Yakobus ini datang ke Tuhan Yesus dan berkata, ia sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu. Ayat 21. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak dalam kerajaanmu. Bapak Ibu Saudara, ibu-ibu ini memang paling luar biasa. Amin. Mama-mama ini luar biasa. Dia gak mentingin dirinya sendiri. Pokoknya anakku jadi lebih baik dari aku. Apakah saat ibunya datang? Ini mental pelayan seorang ibu. Kadang kita bapak, ibu, masih kita sakit panas, udah meler, udah KO, ya. Aduh, gak apa-apa, dilungkas waras, ya. Tapi coba yang sakit anak-anak, ya, mau jam 12 malam pun kita akan bangun. Waduh, ini harus tanterku, gitu. Aduh, anakku ini, ya. Ibu-ibu meskipun anaknya salah, kalau bisa dibela pasti dibela. Oh, anakku ya memang gini nakal dikit, tapi orangnya sebetulnya baik kok, pelan buat nih. Ya. Ini ibu. Sama seperti ibunya Yohanes Yakobus, dia datang, Tuhan. Ya. Tuhan Yesus tanya, kau mau apa sih? Ya. Kalau bisa, anakku. Dia bilang bukan aku.
Apakah ibunya bilang, kalau bisa aku Tuhan duduk di sebelah kanan atau kirimu? Enggak. Ibu ini, ya, ibunya Yohanes Yakobus bilang, kalau bisa anakku duduk. Ya, ini permintaan seorang ibu, walaupun permintaan ini ditolak. Ya, ayat yang ke-22 dikatakan, tetapi Yesus menjawab, katanya kamu enggak tahu apa yang kau minta. Dapatkah kau meminum cawan yang harus kamu minum? Ya, yang harus ku minum, kata Yesus. Kata mereka kepadanya, kami dapat. Bayangkan ibu-ibu dibilang, kamu meminum cawan. Cawan ini menggambarkan penderitaan yang akan Tuhan Yesus alami. Sama seperti perjamuan kudus pada pagi hari ini. Apa sih yang kita dapat dari perjamuan kudus? Adalah kita memperingati bahwa Tuhan Yesus sudah mati, Tuhan Yesus sudah bangkit, Dia sudah naik, dan sudah menyediakan rumah buat saya dan saudara. Amin. Kita memperingati. Setiap kali kita makan roti, kita minum anggur, kita ingat kematian Tuhan, penderitaan yang Dia alami untuk saya dan saudara, dan kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Nah, ibunya bilang, kami dapat minum cawan itu. Seorang ibu gak peduli apa yang harus dia hadapi di hadapannya. Pokoknya anakku. Walaupun permintaan ini ditolak, ayat 23. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kanan atau kiri Tuhan Yesus, ya, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. 24. Mendengar itu marahlah ke 10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Ya. Mamanya yang dominan, yang gak suka adalah anaknya. Karena itu Bapak Ibu Saudara ya, kalau kita sama anak-anak kita ya, kadang kalau kita datang marah-marah ke sekolah, gurunya dimarahin, yang malu siapa? Bukan orang tuanya, bukan mamanya ya. Yang malu anaknya. Aduh, mamaku itu lapos, itu ngisi-ngisi ya. Jadi gitu. Ini kejadian ini bukan terjadi di zaman milenial, di zaman bala, zamannya Tuhan Yesus sudah terjadi. Ketika mamanya yang, apakah Yohanes Yakobus minta? Enggak, yang minta mamanya. 10 murid ini cemburu. Enak ay mamamu ya. Kita yang mau duduk di situ. Ya, tapi 10 murid itu marah. Ayat 25 dikatakan. Tapi yang terpenting ya, Tuhan Yesus katakan di sini, bukan siapa yang duduk di kanan kiriku, tapi Tuhan Yesus berkata, dipanggil mereka semua. Muridnya yang marah, muridnya yang minta porsi duduk di dekat Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mulai berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah, bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Karena di zaman itu kita melihat ya, Israel dikuasai oleh Romawi dan mereka memerintah dengan bengis. Ya, ayat yang ke-26 kita baca bersama-sama. 2, 3. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi, amin, 27. 2, 3. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. 28. Sama seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kepemimpinan Tuhan Yesus adalah kepemimpinan yang melayani. Saat orang punya mental leadership yang seperti ini, ya pokoknya aku melayani. Dia adalah orang yang tulus, dia adalah orang yang gampang sakit hati, amin. Kadang kalau kita punya mental, aku kan pemimpin, kok aku gak dilayani? Tapi kebalik dengan gaya kepemimpinan Tuhan Yesus, justru yang terbesar harus melayani. Yang pemimpin harus menjadi hamba. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kenapa dia mendapat respek dari banyak orang, murid-muridnya, ke-11 muridnya, ke-12 kecuali Yudas, semua rela mengikut Yesus dengan loyal, dengan setia. Sampai semuanya mati martir. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengajarkan gaya kepemimpinan yang
suamiku nggak ngelayani aku kok. Oh, gajiku dikit kok, kerja sekedarnya. Ya. Oh, istriku nggak ngormatin aku kok. Wah, anakku nggak ngajeni orang tua, buat apa? Orang tuaku nggak ngormati aku kok. Mertuaku nggak menghargai aku kok, ngapain? Akhirnya semua punya pola pikir yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Saat seseorang nggak punya mental kepemimpinan yang melayani, kalau kita nggak punya mental, kalau kita nggak bisa melayani orang lain dengan tulus, dengan baik, pola pikir kita ini akan dipermainkan oleh iblis. Ya, kalau kita melayani dengan tulus, ya, kalau orang mulai memberi persembahan, dia hitung-hitungan. Saat dia kena masalah, dia akan bilang seperti ini, Tuhan, aku kan udah kembalikan persepuluhan, aku kan udah nyumbang buat pembangunan gereja, aku kan udah kasih uang buat persembahan, kok aku masih kena masalah? Ya, berarti dia nggak punya mental yang melayani. Orang tua kalau berpikir, aduh, anakku tak besarkan dengan darah dan air mata, kok balasannya kayak gitu? Kadang ada kata-kata yang sedikit, ya memang itu keluh kesah, tapi pada akhirnya ya itu menjadikan sesuatu hal yang gak seperti kurang tulus seperti itulah ya. Jadi kita ini kebanyakan dipermainkan dengan pola pikir seperti ini. Bapak Ibu Saudara lihat Kain dan Habel. Mereka mempersembahkan sebuah persembahan. Sebetulnya Tuhan memusingkan gak sih tentang persembahan kedua orang ini? Ya adalah teologi yang membahas persembahan harus berbau darah. Yes, benar juga. Tapi Tuhan sebetulnya dia tahu hatinya Kain. Tuhan tahu hatinya Kain ini gak tulus. Tuhan tahu hatinya Kain ini gak benar, gak beres. Karena itu yang diterima persembahannya adalah persembahan Habel. Lalu cocok kan si Kain ini menjadi marah. Tuhan berkata sama Kain, kamu melakukan hal yang baik kok kamu jadi marah? Karena Tuhan tahu hatinya Kain gak beres. Something wrong, ini gak benar ini Kain ini. Orang tua tahu saat anak-anaknya gak beres hatinya. Saat anaknya pulang sekolah mencucu gitu, kamu ada masalah apa? Nah, orang tua itu tahu. Ya, kita punya anak yang sudah menikah mungkin datang sama kita. Kita tahu mukanya ya. Orang tua pasti tahu mukanya. Nah, ini anakku. Cuman gitu aja kadang tanyanya. Ini Tuhan tahu isi hati saya dan saudara. Amin. Saat Kain, dia nggak punya mental untuk melayani. Dia nggak punya mental seorang pelayan. Dia memperhitungkan persembahannya. Dia memperhitungkan apa yang sudah dia lakukan. Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita lakukan nggak bisa membeli surga. Amin. Kita nggak bisa nyogok Tuhan supaya kita bisa masuk surga. Tapi seperti ini, saat Tuhan Yesus mengumpulkan ke 10 murid yang marah, ya, dan Tuhan Yesus berkata, gini loh, kalau kamu seorang pemimpin, kamu harus menjadi pemimpin yang melayani. Amin. Kalau kamu seorang yang besar, kamu harus menjadi hamba. Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya mental ini dalam berkeluarga, kalau kita punya mental ini dalam kita bekerja, dalam kita bersosialisasi, kita dapat diterima dimanapun. Amin. Kita bisa diterima dimanapun. Wih, orang ini kok enak ya. Orang ini kok humble ya, kok luar biasa ya. Karena saat mental kita bukan mental yang melayani, ya, mental kita mental yang ingin dihargai orang selalu, ya, kita akan gampang sekali sakit hati. Orang yang nggak punya kepemimpinan melayani, dia akan mudah sakit hati, dia akan mudah goyah. Lihat ya, orang ke gereja, aku kan udah ini, aku kan udah total buat pekerjaanku, kok rewardnya gini aja sih? Ya memang ada satu sisi kita harus mungkin sedikit punya pola pikir seperti itu, tapi dalam kehidupan kita ini harus punya mental melayani.
sama seperti Yesus melayani. Amin. Bahkan lewat nyawanya dia berikan buat saya dan saudara. Nah, ini ada sebuah teguran yang sangat keras dalam Ayub 5 ayat 2. Kita baca ayat ini bersama-sama. Teman-teman Ayub berkumpul, mereka berusaha menasehati Ayub, ya. Mereka berusaha menegur Ayub. Ayub, mungkin kamu gini. Ayub, mungkin kamu berdosa. Ayub, mungkin kamu sial karena hal ini, karena hal itu. Nah, ada satu teman Ayub yang memberikan nasihat yang luar biasa. Walaupun kita tahu sebetulnya ujian yang diberikan Ayub adalah Tuhan izinkan, hidupnya udah saleh, ya. Kita baca ayat ini, 2, 3. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit dan orang bebal dimatikan oleh, sekali lagi, 2, 3. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Saat Ayub kena sial, hidupnya kena masalah, hartanya habis, anaknya meninggal, apakah dia menyalahkan Tuhan? Nah, pasal 1 dan pasal 2 di bagian yang terakhir, dalam kesemuanya itu dikatakan Ayub tidak berbuat dosa. Temannya Ayub datang, Ayub, orang bodoh itu dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Ayat yang ketiga, ayat 3, aku sendiri pernah melihat orang bodoh bayangkan. Dia bilang ono, ya, bahasa Jawanya gini, ada orang bodoh, bodohnya itu sampai ngakar. Artinya bodohnya itu enggak sembuh-sembuh karena dia enggak mau belajar. Tetapi serta-merta kukutuki tempat kediamannya. Dan kalau Bapak Ibu Saudara baca ayat ini next ya. Orang yang bodoh itu berkat buat anaknya akan dimakan oleh orang lapar, ya. Anaknya nggak akan dibela. Jadi Bapak Ibu Saudara lihat kembali ke ayat yang kedua. Bapak Ibu Saudara, orang yang nggak punya mental melayani, dia akan gampang sakit. Tersinggung aku, nggak gereja-gerejaan. Loh, hubunganku nggak direstui sama orang tuaku. Gampang, aku bisa hidup tanpa orang tua. Wah, anak-anak muda, ya, bahaya, hati-hati. Ya. Orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Lihat Kain, ya. Mungkin dia hidup secara manusia, tapi rohnya udah mati. Karena dia sakit hati sama Habel, dia sakit hati sama Tuhan. Orang bebal dimatikan oleh iri hati. Bapak Saudara, lihat banyak sekali contoh dalam Alkitab orang yang sakit hati dan hidupnya nggak beres. Lihat Saul sakit hati sama Daud. 30 tahun lebih dia jadi raja, nggak pernah dapat penghormatan dari rakyatnya. Kepala keluarga, kalau kita gampang sakit hati, kita nggak akan dihormati oleh istri anak-anak kita. Amin. Kita kerja, kita gampang sakit hati, kita nggak akan dihormati oleh bawahan kita, atasan kita. Orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Orang bebal dimatikan oleh iri. Ini bukan cuma Ayub yang bilang, kalau Bapak Ibu Saudara baca Amsal 12 ayat 16. Amsal 12 ayat 16 saya bacakan, Bapak Ibu Saudara menyimak. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemoohan. Amin. Satu ayat lagi dalam Amsal 27 ayat 3. Amsal 27 ayat 3. Batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya. Tetapi yang lebih berat dari batu dan pasir adalah sakit hati terhadap. Jadi coba senggol sampingnya, bilang jangan bodoh. Oh, enggak kok, enggak bodoh kok, ya. Enggak, aku kan enggak tersinggungan, ya. Pulang gereja mobilnya dipotongin, tin. Oh, no kan? Ini
Firman Tuhan bilang kalau kita menyebabkan orang sakit hati, ya, kita berbuat sesuatu yang buruk, kita menyebabkan Tuhan sakit hati. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita ada dalam masalah besar kalau kita menyakiti hati orang, tapi orang itu enggak, tapi dia lapor sama Tuhan, Tuhan sakit hatiku Tuhan. Wah, kamu sedang dalam masalah besar. Karena yang balas bukan manusia, Tuhan. Ya. Tapi jangan kita anggap Tuhan seperti debt collector. Tuhan dikit-dikit lapor. Nah, tapi doa kita harus mengasihi. Amin. Tuhan, aku mengasihi dia Tuhan. Walaupun hatiku disakiti, Tuhan berikan dia sinar kemuliaan Tuhan. Shekinah Allah boleh ada dalam hidupnya, dia boleh bertobat. Wah, Tuhan akan ubahkan hidupnya pelan-pelan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, kembali ke Ayub 5 ayat 2. Kita lihat banyak sekali orang ya iri, orang sakit hati. Bapak Ibu Saudara lihat ketika Saul sakit hati sama Daud, kepemimpinannya enggak beres. Lawannya bukan lagi Filistin, lawannya bukan lagi orang-orang fasik di luar sana, tapi yang dilawan oleh Saul adalah jenderalnya sendiri, si Daud. Bertahun-tahun dia pakai segala daya upaya SDM-nya untuk ngejar Daud. Oke, Daud menjadi raja. Pada akhirnya, apa yang dilakukan Daud? Dia iri sama istri orang. Orang bebal dimatikan oleh iri hati. Dia ambil istrinya orang, dia kirim suaminya ke medan perang supaya mati. Ya, kita lihat. Daud punya anak, Tuhan ambil. Daud, waduh. Suatu saat anak Daud mengambil tahtanya Daud. Dia pakai semua gundik ayahnya. Ya, dia pajang gundiknya di pelataran kerajaan. Wah, disotoh kerajaan. Si Absalom dia bilang, ini istrinya ayahku, tak ambil semua. Wah, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan jangan bodoh. Kita mau perjamuan, kita mau memperingati Tuhan. Terima kasih sudah mati buat saya. Ayo karakter Kristus ini kita ambil. Sakit hati-hati dibuang, amin. Sakit hati. Firman Tuhan bilang kita yang bodoh kalau kita sakit hati sama orang lain. Ya, banyak sekali ayat berkata tentang itu. Lihat Tuhan Yesus. Dia difitnah, ditelanjangi. Kalau Tuhan Yesus sakit hati gimana coba? Ya. Orang Israel membuat lembu dari emas. Tuhan Yesus bilang, kamu menyakiti hatiku. Aku udah nyelamatkan kamu. Aku udah mati buat kamu. Aku udah mimpin kamu keluar dari Mesir. Kamu buat lembu dari emas. Kamu menyakiti hatiku. Wah, sakit hati. Jadi ketika kita sakit hati, kita membuat Tuhan sakit hati. Bahaya Bapak Saudara. Dan berkat itu enggak akan tercurah buat orang yang lagi sakit. Jadi ada sebuah lagu. Ayo kita nyanyi sama-sama ya. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan namamu. Amin. Kita mau memiliki karakter seperti Yesus. Ketika Tuhan Yesus panggil anak-anak ya, menutup renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, ketika anak-anak mau datang sama Tuhan Yesus, murid-murid bilang, anak-anak minggir. Tuhan Yesus bilang, biarkan anak-anak ini datang kepadaku. Karena mereka lah yang empunya kerajaan. Bukan berarti sifat yang kekanak-kanakan, tapi sifat yang dimiliki anak-anak adalah sifat yang tulus. Bapak Ibu Saudara, anak saya 2 cewek beda setahun, bertengkar ini, jambak-jamban, pukul, cakar. Ya. Saya bilang lanjut, terus, capek Dedi ini capek, terus, bertengkar sampai nangis ya.
berhenti. 10 menit kemudian saya lihat, udah main bareng. Kamu gak apa-apa tadi? Cece-nya bilang sama adiknya, enggak apa-apa Ce. Maaf ya, iya. Wah ini pukul-pukulan jambak-jambakan. Kita nyapa orang di gereja, shalom. Orangnya gak lihat, gak sengaja. Kon, gak direken 15 tahun. Oh, deloken kon, gak butuh. Bapak Ibu Saudara, semakin usia kita dewasa, kerohanian kita nggak ikut dewasa, ini yang berbahaya. Ada gap, kelihatannya kita oke dewasa, tapi coba lihat anak-anak ini. Cucu kalau udah ngumpul 4, itu ada pencak silat ya, di pastori, wah sepedaan jatuh, marah. Lihat coba anak-anak bertengkar, dikit ya, baikan lagi ya. Kita masalah dikit, dendamnya bertahun-tahun. Ini yang bahaya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi lewat ayat-ayat firman Tuhan ini, saya harap Bapak Ibu Saudara bisa mengerti sebelum kita makan minum perjamuan kudus ya. Ayo Bapak Ibu Saudara ya, kita tiru gaya kepemimpinan Tuhan Yesus. Mungkin saat ini kita berkata, Tuhan, saya salah selama ini. Mungkin saya terlalu banyak perhitungan kepada keluarga ya. Saya melayani dengan tidak tulus. Saya bekerja dengan tidak tulus. Saya bergereja dengan tidak tulus. Tapi Tuhan tolong ya. Lewat Ayub 5 ayat 2 ini kita ditegur. Ya. Kita itu bodoh kalau dibunuh oleh sakit hati. Kalau kita iri dengan apa yang orang miliki. Lihatan hidupnya enak. Lihatan hidupnya kayak gitu. Lihatan, waduh selalu ingin punya orang lain. Akhirnya kita gak pernah bisa mengucap syukur. Karena kita gak pernah menikmati berkat yang kita miliki saat ini. Bapak Ibu Saudara, kita mau seperti Yesus. Amin. Kalau kita menjadi pemimpin. Atau kita mungkin belum menjadi pemimpin. Ya kita pimpin diri kita sendiri dengan baik. Demikian renungan firman Tuhan. Pelayan perjamuan bisa maju ke depan. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Mari pelayan-pelayan maju ke depan. Kita nyanyi itu lagu Kau hiasi diriku, aku ada. Kita berdiri dan menerima roti dan anggur sama-sama. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku dengan harapan.
setiap hari. Kami makan daripada tubuh-Mu, minum daripada darah-Mu. Tubuh Tuhan Yesus sempurna, suci dan sehat. Tidak pernah Tuhan Yesus sakit.
dan darahnya juga. Dan makanan minuman itu yang akan kita makan dan minum pada saat ini, ada mujizat di dalamnya. Tuhan menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Terima kasih Tuhan. Bentar kami akan makan. Pada malam tatkala Tuhan diserahkan, diambilnya roti dan mengucap syukur ke atasnya, dipecah-pecahkannya, berikan kepada murid-muridnya, kepada kita juga pagi ini, seraya berkata, inilah tubuhku, makan dalam nama Yesus. Tuhan juga mengambil cawan berisi anggur, berikan kepada murid-muridnya, kepada kita juga pagi ini, dan berkata, inilah pialaku yang berisi darahku, yang suci, yang kudus, darah yang berkuasa, menyembuhkan segala sakit penyakitmu dan mengampuni dosa-dosamu. Berapa banyak kali kita makan minum tubuh darah Yesus. Ingatlah penderitaan, kematiannya dan kedatangan tidak lama lagi. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Kami percaya ada berkat dalam perjamuan kudus. Ada mujizat dalam tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus yang sudah ada di dalam tubuh kami. Kami percaya bahwa itu akan bekerja sesuai dengan firman Tuhan. Kami akan terima berkat dan mujizat daripada tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu dalam nama Yesus. Yang percaya semua katakan, silakan duduk. Mari kita memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita nyanyi lagu Cakrawala. Beri yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Alma mau bersaksi maju ke depan. Selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya Alma, pengerja di sini. Saya hari ini mau pamit kepada jemaat. Saya mau
mau pamit saudara karena saya sudah 1 tahun praktek di tempat ini. Saya berpikir waktu dari Bali mau praktek sini, saya berpikir akan bertahun-tahun begitu saudara. Saya juga maunya bertahun-tahun bekerja melayani Tuhan bersama Om Markus dan rekan sekalian. Tetapi ternyata seiring berjalannya waktu saya tangkap maksudnya Tuhan. Tuhan seperti membawa saya untuk satu planning baru. Saya harus lanjutkan pendidikan saya tahun ini, pendidikan yang lebih tinggi. Saya ambil teologi saudara, jadi saya harus tinggalkan GPDI Shekinah. Sebelum saya pergi saya minta maaf kalau selama 1 tahun saya belum menjadi pengerja yang baik untuk saudara. Maaf kalau saya ada kesalahan, ada perbuatan, mungkin ada perkataan saya, ada tingkah tindak laku saya yang melukai hati saudara. Dengan kerendahan hati pagi hari ini saya minta maaf saudara. Saya banyak kekurangan, saya masih perlu banyak belajar dan saya percaya saudara adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama bantu Om Markus. Saya berterima kasih Om Markus, Tante Siska, Koresa, Ceira, CJJ, Koreki, semua dan sidang jemaat. Saya berterima kasih, saya merasakan saya diterima dengan baik di tempat ini. Biarlah Tuhan yang membalaskan. Saya pamit, Tuhan Yesus berkati. Ya Tuhan, terima kasih Alma yang sudah membantu 1 tahun di tempat kami. Saya juga menyampaikan pengumuman saudara Martin yang agak gundul itu, ya, bukan gundul ya, nanti ada yang tersinggung ya, agak gundul, yang suka duduk depan, suka bawa mobil, sudah ya nggak di pastori lagi ya. Saya belum tahu dia ada di mana. Ya, beberapa hari lalu Tuhan doakan supaya Martin dia ya Tuhan berkati. Saya kok curiga ya, Martin keluar ini kok nyusul-nyusul keluar saudara ya. Kenapa kok nggak terus terang aja diberkati dulu baru pergi? Ya, saya bilang kamu Martin itu kalau dia pakai jas, bawa iPad, ya berdiri di airport, wah orang separin deh. Kirain mau kerja sama batu bara ya, nggak tahu ya batu akik ya saudara. Nah haleluya kita, puji Tuhan ya, sudah mulai stabil di atas. Coba di atas tepuk tangan yang keras. Nah, sudah mulai jemaat ya, yang jemaat yang belum sempat ibadah nanti sore ada ibadah jam 5. Dan saya kira firman Tuhan tadi bukan kebetulan menyinggung mengenai seorang pemimpin ya, terutama suami. Sebab hari ini adalah Father's Day ya, hari ayah sedunia saudara. Ya, apa ya betul ya? Hari ayah sedunia. Saya cuma lihat di WA tadi, kalau bukan ya anggap aja hari ini hari ayah sedunia saudara, ada firman Tuhan. Oh saya nggak ada suami, ya ibu juga boleh jadi pemimpin di rumahnya sendiri ya. Puji Tuhan. Alma boleh berdiri di pintu nanti sana lalu nangis-nangis keras supaya jemaat tergerak. Untuk beli buku ya. Sebenarnya dia hanya kuliah di sekolahnya Ilona di Yestoya ya. Tapi karena sudah di asrama, ya sudah keluar ya. Apalagi pandemi ya tetap di asrama terus. Kita berdiri semua dan kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita nyanyi itu lagu Sebab Dia Hidup, Ada Hari Besok. Sebab
bahaya sakit penyakit, kecelakaan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat tangan dan terima berkat Bapa Surgawi, Bapa yang baik, bahkan putranya diberikan untuk kita, apatah lagi hanya keperluan-kebutuhan kita di bumi ini. Oleh Yesus Kristus yang mati di salib buat kita, kekuatan penghiburan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus semua katakan beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan berkati, selamat pagi. Kalau saudara tergerak beri sesuatu buat Alma di depan untuk beli buku dan lain-lain. Tuhan berkati.